Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh di penghujung Perang Dunia II terjadi suatu peristiwa yang sangat memukul Jepang, yaitu salah satunya pengemboman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat melalui radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda. Bersama Muhammad Hatta, golongan muda mengadakan suatu rapat di Pegangsaan Timur. Dan rapat tersebut dipimpin oleh Khairul Saleh untuk membicarakan tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Salah satu hasilnya yaitu mereka mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan saat ini juga, atau paling lambat yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Rapat tersebut disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Soekarno. Namun pada saat rapat terjadi suatu perbedaan pendapat, yaitu Soekarno menolak permintaan tersebut karena ia masih menunggu keputusan dari pihak Jepang. Selain itu, ia juga tidak bisa memutuskannya sendiri. Ia harus berunding dengan tokoh golongan tua lainnya, karena golongan tua merupakan orang-orang yang kooperatif kepada Jepang, dan mereka tidak ingin terlalu terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan, karena sebenarnya Jepang sudah berjanji kepada Indonesia untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1945. Dan selain itu, golongan tua juga tidak ingin ada pertumpahan darah kembali. Sementara itu, golongan muda menganggap bahwa Indonesia sudah cukup kuat untuk menyatakan kemerdekaannya. Namun setelah beberapa rapat dilakukan, dan golongan tua tetap memutuskan untuk menunda proklamasi. Namun akhirnya golongan muda mengamankan Soekarno ke Rengas Dengklok agar tidak dapat pengaruh dari Jepang. Karena Soekarno dan Muhammad Hatta meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi kemerdekaan, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta pun diamankan ke Rengas Dengklok pada pukul 4.30 16 Agustus 1945. Sementara di Jakarta akan diselenggarakan rapat anggota PPKI di Gedung Chua Sang-in. Ahmad Subarjo yang sedang mencari keberadaan Soekarno akhirnya diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan Soekarno. Akhirnya dengan jaminan nyawa dari Ahmad Subarjo bahwasannya esok hari selambat-lambatnya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat akan dibacakan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya dengan jaminan tersebut Soekarno dan Muhammad Hatta diberangkatkan kembali ke Jakarta. Dari Rengas Dengklok ke Jakarta tiba pada pukul 23.30. Mereka semua memutuskan untuk beristirahat di rumah masing-masing. Sementara itu, Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya atas proklamasi kemerdekaan tersebut. Menurutnya, Jepang tidak bisa mengubah politik di Indonesia karena Jepang sudah dikalahkan oleh pasukan sekutu. Akhirnya karena tidak ada kesepakatan pada malam itu, Soekarno dan Muhammad Hatta pun melanjutkan pembuatan naskah proklamasi hingga pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat naskah proklamasi selesai disusun. Semula, pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Monas. Namun, Soekarno merasa jika dilaksanakan di tempat yang luas dan ramai, maka akan menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang.
Kemudian ia mengusulkan untuk melaksanakan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemerdekaan semakin dekat. Setelah disepakati, pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di Pres BM Diah untuk memperbanyak naskah tersebut dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudanko Latif Hendiningrat berpesan kepada anak buahnya untuk berjaga-jaga di rumah Soekarno. Ia menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Pada awalnya SK Trimurti diminta untuk mengibarkan bendera, namun ia menolak. Upacara berlangsung sahdu dan para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Dan pengibaran bendera merah putih itu untuk pertama kalinya di Indonesia. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian pada 20 Agustus 1945, alat tanpa kehilangan akal. Para pemuda kemudian membuat alat pemencar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemencar dari kantor berita Domei. Alat pemencar ini dibawa ke Menteng dan berita tersebut segera disiarkan seluruh Indonesia. Hampir seluruh harian Jawa pada 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu, para tokoh PPKI yang berasal dari luar Jakarta diminta untuk kembali ke daerah mereka masing-masing untuk menyebarluaskan berita proklamasi itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.